Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai intercompany bond payable, yaitu pada saat P membeli bondnya S atau transaksi upstream. Berbeda dengan transaksi downstream, kalau transaksi downstream nanti pengaruhnya hanya ada di income from S. Sedangkan kalau transaksi upstream nanti akan ada pengaruh pada NC expense maupun income from S, karena dalam transaksi upstream nanti gain yang dihasilkan dari constructive retirement di sini ya, akan dibagi untuk P dan untuk NCA equity. Oleh karena itu akan ada pengaruh pada NCA expense maupun income from S-nya. Tidak ada perbedaan antara downstream, upstream ya, downstream, upstream maupun cost dan equity method untuk transaksi intercompany bond yang dilakukan pada tahun berjalan. Tidak ada perbedaan. Oke. Untuk perhatian ya di sini, nanti kalau misalnya di dalam soal itu sudah diketahui berapa suku bunga efektifnya atau berapa YTM-nya, maka Anda bisa langsung menggunakan, tidak harus mencarinya lagi. Namun jika tidak ada, maka Anda harus mencari pertama kali adalah menghitung berapa suku bunga efektif atau yield to maturity yang akan digunakan oleh P dan akan digunakan oleh S menggunakan metode interpolasi. Saya akan melanjutkan pembahasan langsung ke contoh soal. Saya menggunakan contoh soal yang sama dengan video 1 dan video 2, namun yang dibedakan adalah yang membeli bondnya itu adalah P, bukan S-nya. Jadi sehingga di sini transaksi upstream. Di 1 Januari 2010 ya, P membeli obligasi S dari broker nominalnya 1 juta dengan kurs 95%, dan pada saat itu bond payable-nya S ya itu adalah 10 juta parnya, kemudian kupon rate-nya 10% dan ada premi sebesar 100.000, sehingga carrying value dari bond P pada 1 Januari 2010 itu adalah 10 juta 100.000. Oke, kemudian investment in bond itu 950.000. Di sini kalau 10%-nya berarti adalah 10 juta 1.010.000. Sehingga kalau kita hitung di sini ada perbedaan selisih atau gain ya, itu sebesar gain on CRB sebesar 60.000. Oke. Kemudian tadi saya sebutkan kalau misalnya belum diketahui suku bunga efektif, maka Anda harus mencari berapa suku bunga efektif yang akan digunakan oleh P maupun yang digunakan oleh S. Kalau di sini diketahui bahwa interpolasinya akan menghasilkan untuk investor itu akan menggunakan 11 ini berarti untuk P, dan untuk S di sini kebalik ya, ini adalah untuk investor karena dia diskon, dan di sini adalah untuk issuernya atau penerbit bondnya. Kemudian kalau misalnya nanti ditanyakan buatlah jurnal yang ada di buku P dan buku S terkait dengan jual beli bond tersebut, maka Anda akan membuat jurnal sama seperti yang diajarkan di mata kuliah KM. Maka di sini kita akan mencatat cash-nya 50, investment in bond-nya 3960, interest income-nya 5390. Dan juga kalau mencatat interest expense-nya 492, ini Anda bisa lihat di tabel amortisasi yang sudah kita buat. Jadi seperti di video yang pertama, kalau ada soal mengenai bond, Anda lebih baik membuat tabel amortisasi untuk investment in bond dan untuk bond payable. Oke, investment in bond-nya, kalau kita jurnal di bukunya P atau investment in bond selama 2010, maka Anda akan menggunakan jurnal yang di atas ini. Oke. Dan untuk S-nya ini. Nah, karena itu kalau kita lihat di sini di bukunya P ada cash 50.000 di sini. Ini adalah yang akan diterima dari kupon paymentnya, yaitu tadi 10% dikalikan dengan 1 juta dibagi dengan 2 karena tengah tahunan. Ini juga sama ya.
Kemudian interest income-nya di sini, ini berarti berasal dari YTM dibagi 2 karena tengah tahunan dikalikan dengan carrying value dari bond investment in bond-nya. Jadi kalau di sini di 1 Juli 2010 di sini interest income-nya 53960. Ini berasal dari 11,36% dibagi 2 dikalikan 950.000 akan ketemu 53960. Kemudian kupon payment amortisasinya 396. Dan juga untuk bond payable juga sama. Ketemu interest expense 492375 di sini berasal dari 975% dikalikan 10.100.000 dibagi dengan 2 ketemu 492.375, sehingga nanti saldo akhir ya di 31 Desember akan ketemu 10.008.478. Kalau di sini 958.145. Di sini kita masih bahas yang di bagian awal di sini, yaitu ya, sebelum sampai ke sini, kita lihat dulu di sini bahwa ada di sini, saya buat di sini. Saya akan melakukan rekapitulasi di sini bahwa di 31 Desember 2010 carrying value dari bond payable itu adalah 10.084 378 10 persennya berarti 1008437,8. Sedangkan untuk investment in bond adalah 958145. Kemudian di sini ada interest expense-nya itu sebesar, dijumlahkan di sini ya, ini dijumlahkan. Saya akan coba menjumlahkan. Oke, kalkulatornya 492.375 ditambah dengan 492.003 984.378. Kalau 10 persennya maka 98437,8. Sedangkan untuk interest income adalah sebesar, ini dijumlah interest income 1 tahun 53960 ya, 53960 ditambah dengan 54185 108.145, sehingga nanti gain on CRB perbedaan carrying value, ini saldo carrying value 31 Desember, berarti di sini Anda selisihkan 1008437.8 dikurangi dengan 958145 akan ketemu 5292,9. Dan yang berikutnya di sini 98437.8 dikurangi dengan 108145 akan ketemu 9707,1. Kalau dijumlah di sini akan ketemu 60.000, sama dengan saldo awal gain on CRB pada 1 Januari. Ini di sini ya. 1 Januari di sini ada gain 60.000. Di 31 Desember yang belum terrealisasi, yang belum teramortisasi itu nilainya sebesar 5292,9 dan yang terrealisasi 9707,1. Atau kalau kita bikin jurnal eliminasinya, maka di sini ya, kita tutup nih bond payable-nya sebesar 1008, investment in bond-nya 958145 di sini. Ya akan ketemu 5292. Ya. Ini hanya beda komanya, nggak ada masalah ya, beda komanya saja. Kemudian ada interest income dan interest expense kita tutup juga 108145 di sini tadi 108145 dan 98437 98437,8 ada selisih 9707,2. Kemudian interest receivable dan interest payable. Ini kalau kita menggunakan metode cost ya.
Kalau kita menggunakan metode ekuitas itu juga sama, karena di tahun transaksi tidak ada perbedaan antara cost equity kemudian upstream maupun downstream. Bagaimana pengaruh pada NCI expand? Karena di sini ada upstream, maka akan ada pengaruh pada NCI expand. Nah, kita tahu bahwa di formula NCI expand adalah NCI expand itu sama dengan net persentase NCI dikalikan dalam kurung net income S dikurangi plus minus amortisasi ekses dikurangi unrealized untuk upstream ditambah dengan realized untuk upstream. Artinya di sini kita akan mencatat 30% dikalikan 200.000 net income-nya dari IS ditambah dengan 60.000 ya. Karena kenapa di sini unrealized-nya masuk ke ditambah bukan dikurangi, karena di sini adalah bahwa sebenarnya gain on CRB di sini terrealisasi. Kenapa? Karena P di sini itu sudah membayar. Ya, sudah membeli bond payable tersebut, ini artinya sudah terrealisasi. Oke, sebesar 60.000 dikurangi dengan 9.707. Ini dari perbedaan interest expense dan interest income. Jadi di sini kalau kita lihat jurnalnya, ini perbedaannya. Kemudian 60.000 di awal dan nanti yang belum teramortisasi itu nilainya sebesar 5292,8. Jadi kalau misalnya Anda hitung di sini nanti, ya, maaf di sini tadi mana ya? Di sini ya. 200.000 ditambah dengan ini 5292,8. Ketemunya 75.087,9. Dan di pengaruhnya pada income promise-nya itu juga sama. Ya, 70% dikalikan dengan karena upstream 200.000 tambah 60.000 dikurangi 9707 ketemu 175.205. Oke, tidak susah, gampang ya. Di sini susahnya adalah Anda harus bisa mencari berapa YTM-nya, kemudian Anda bisa membuat schedule amortisasinya, dan Anda bisa membuat rekapitulasi untuk gain on CRB-nya. Untuk jurnal tidak susah. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.